menyampaikan materi saya yang berjudul Peran UX dalam aplikasi mobile. UX adalah jantung dari aplikasi mobile yang sukses. UX designer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi mudah digunakan, menarik, dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Ada beberapa elemen yang digunakan, yaitu yang pertama, meningkatkan kegunaan atau usability. UX memastikan aplikasi mudah dinavigasi dengan fitur yang mudah ditemukan dan dipahami. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna yang mengurangi tingkatan kekecewaan. Yang selanjutnya, membangun keterlibatan, yaitu UX dirancang untuk membuat pengguna tertarik dan ingin terus menggunakan aplikasi. Ini bisa dicapai melalui desain yang menarik, fitur yang bermanfaat, dan personalisasi. Yang ketiga, memperkuat brand atau identity. UX membantu membangun citra merek yang kuat melalui desainer yang konsisten, pengalaman yang unik, dan interaksi yang positif. Yang terakhir, meningkatkan konversi. UX yang baik dapat mendorong pengguna untuk melakukan tindakan yang diinginkan, seperti membeli produk, berlangganan layanan, atau memberikan feedback. Elemen UX yang efektif yaitu bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Ada beberapa elemen penting yang meliputi: yang pertama, strategi, yaitu menentukan tujuan aplikasi pengguna. Ini melibatkan pemahaman tentang target audience, perilaku pengguna, dan tujuan bisnis. Yang selanjutnya, lingkup, menentukan batasan fitur aplikasi. Ini melibatkan prioritas fitur, desain yang konsisten, dan manajemen sumber daya. Yang selanjutnya, struktur, menentukan cara informasi dan fitur yang disusun dalam aplikasi. Ini yang melibatkan yaitu navigasi yang jelas, hierarki informasi, dan tata letak yang mudah dipahami. Yang selanjutnya, kerangka, menentukan tata letak visual dan elemen antarmuka aplikasi. Ini melibatkan seperti desain prototipe dan penataan elemen seperti tombol, icon, dan teks. Yang selanjutnya, permukaan, menentukan aplikasi visual dan estetika aplikasi. Biasanya ini melibatkan seperti pilihan warna, tipografi, gambar, dan animasi. UX evaluasi adalah proses menilai efektivitas dan kualitas pengalaman pengguna. Teknik evaluasi yang umum digunakan meliputi heuristic evaluation, adalah metode penilaian kegunaan aplikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip desain yang sudah mapan. Yang selanjutnya, usability testing, pengujian langsung dengan menggunakan untuk melihat seberapa mudah mereka menggunakan aplikasi. Yang selanjutnya, AB atau testing, membandingkan dua versi aplikasi untuk melihat mana yang lebih efektif. Yang selanjutnya, tracking, yaitu merekam pergerakan mata pengguna untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasi. Yang selanjutnya, sorting, yaitu metode untuk memahami bagaimana pengguna mengkategorikan informasi dalam aplikasi. Mobile dengan UX unggul. Yang pertama, studi kasus aplikasi mobile dengan UX unggul. Contoh studi kasusnya yaitu aplikasi Gojek di Indonesia. Kelebihan UX, yang pertama, navigasi intuitif. Gojek memiliki navigasi yang mudah dipahami dan diakses dengan kategori layanan yang jelas dan terstruktur. Pengguna dapat dengan mudah menemukan layanan yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya, personalisasi. Gojek menawarkan personalisasi layanan berdasarkan lokasi pengguna, riwayat pengguna, dan referensi. Hal ini membuat pengalaman pengguna lebih relevan dan efisiensi. Fitur yang komprehensif. Gojek menawarkan berbagai layanan terintegrasi dalam satu aplikasi seperti transportasi, pesan antar, pembayaran digital, dan lainnya. Ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. UI yang menarik. Gojek memiliki antarmuka yang bersih, modern, dan mudah digunakan. Penggunaan warna, tipografi, dan ikon yang konsisten membuat aplikasi mudah dinavigasi. Integrasi yang selanjutnya, integrasi dengan platform lain. Gojek terintegrasi dengan platform lain seperti Google Maps, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan lokasi dan memesan layanan.
faktor kesuksesan. Yang pertama, fokus pada kebutuhan pengguna. Gojek dirancang dengan fokus pada kebutuhan pengguna di Indonesia seperti kemudahan akses, pembayaran yang praktis, dan layanan yang beragam. Yang selanjutnya, iterasi dan pengujian. Gojek terus melakukan iterasi dan pengujian UX untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tim Gojek UX melakukan secara aktif mengumpulkan data untuk melakukan perubahan. Yang selanjutnya, komunikasi yang jelas. Gojek memberikan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pengguna, baik melalui antarmuka aplikasi maupun melalui layanan. Yang selanjutnya, dipahami dan kebutuhan pengguna, yaitu penting untuk memahami kebutuhan pengguna dan perilaku pengguna target. Yang selanjutnya, membuat alur pengguna yang efektif. Rancang alur pengguna yang efektif, mudah dipahami dan diakses. Yang selanjutnya, prioritaskan usability. Pastikan aplikasi mudah digunakan dan dinavigasi. Yang selanjutnya, lakukan pengujian terus-menerus. Pengujian UX secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Selanjutnya, penggunaan yang efektif. Pengertiannya yaitu representasi visual dari perjalanan pengguna dalam aplikasi, mulai dari masuk ke aplikasi hingga mencapai tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu memudahkan pengguna untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, meningkatkan konversi dan engagement. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi masalah usability. Nah, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah membuat alur. Yang pertama, menentukan persona pengguna, yaitu membuat representasi pengguna ideal yang akan menggunakan aplikasi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan. Di sini tentu kita bisa menentukan aplikasi yang ingin dicapai pengguna dengan menggunakan aplikasi. Nah, yang ketiga, kita masuk ke bagian pemetaan alur pengguna. Membuat diagram yang menunjukkan langkah-langkah yang diambil pengguna dalam aplikasi. Selanjutnya, menentukan titik kotak. Tentukan titik yang di mana pengguna berinteraksi dengan aplikasi seperti tombol, formulir, dan navigasi. Nah, yang terakhir, evaluasi alur. Ujian alur pengguna untuk memastikan bahwa mudah dipahami dan diakses. Alur pengguna yang pertama, aplikasi e-commerce. Yang kedua, masuk ke aplikasi. Yang ketiga, mencari produk. Yang keempat, menambahkan produk ke keranjang. Yang kelima, melakukan pembayaran. Yang keenam, menerima konfirmasi pesanan. Yang selanjutnya, close untuk UX testing, yaitu pengertiannya perangkat lunak yang membantu tim UX untuk menguji dan mengevaluasi aplikasi. Jenis-jenis close, yang pertama, usability, yaitu menguji kemudahan pengguna aplikasi. Yang kedua, A atau B testing, membandingkan dua versi aplikasi untuk melihat mana yang lebih efektif. Heat maps, yaitu menampilkan area yang paling sering diklik atau dilihat pengguna. Yang selanjutnya, session recording, yaitu merekam interaksi pengguna dengan aplikasi. Yang selanjutnya, user feedback, yaitu mengumpulkan feedback langsung dari pengguna. Contoh close yaitu Maze, adalah platform usability testing dan produk Discord versi. Yang selanjutnya, lookbacks, close untuk scan, recording, dan kolaborasi. Yang selanjutnya, user testing, platform moderate user test. Yang selanjutnya, optimal workshop untuk usability testing dasar. Yang selanjutnya, usability hub, platform untuk removed prototype. Yang selanjutnya, kolabora, yaitu tools untuk in contact user feedback. Tips memilih tools. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Menentukan jenis pengujian yang diinginkan. Yang kedua, mempertimbangkan anggaran. Pilih tools yang sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, uji coba tools. Cobalah beberapa tools sebelum memutuskan.